warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu monggo kita awali pengajian dalu menika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki ayat ingkang kaping 37 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fataqabbalaha, maka menerimanya. Maka taqabbala, menerima hanya, maka menerimanya. Nyanya mana? Nah, nyanya kembali ke siapa? Tahu? Menerimanya. Tahu? Haiki perempuan atau laki-laki? Perempuan. Maryam. Sapa sing menerima Rabbuha Tuhannya. Rabbuha Tuhannya. Waalaikumsalam. Rabbuha Tuhannya. Oke, Rabbuha apa? Kalau Rabbuna, Tuhan kami. Kalau Rabbuka, Tuhanmu. Kau. Kalau Rabbi, Tuhanku. Rabbuha. Ya. Oke. Sudah ketemu berarti? Oke. Fataqabbalaha, ulangi, maka menerimanya. Menerima itu taqabbala itu. Taqabbala. Taqabbalallahu minna. Kayak nek bar apa? Variasinan, bar tahlil, bar apa? Bilang apa? Taqabbalallahu minna. Aw. Ngono iku kudune ngerti wis. Jenengan kudu ngerti karepe. Karepe ngerti ora? Piye? Ya Allah, taqabbalallahu. Semoga menerima Allahu Allah, ya toh? Terus apa? Minna, dari kami, wa minkum, dan dari kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Fataqabbalaha, maka menerimanya Rabbuha Tuhannya biqabulin, dengan penerimaan, qabul, penerimaan hasanin yang baik, hasanin yang baik. Wa ambataha, dan dia menumbuhkannya. Ini semua kayak Pak, semuanya pakai kata kerja madhi, past tense. Wa ambataha, dan dia menumbuhkannya. Dia ini siapa? Nyanya Maryam. Nabatan, dengan pertumbuhan hasanan yang
Baik. Ya Allah. Coba ulangi dulu. Fataqabbalaha ya. Maka menerimanya Tuhannya dengan penerimaan yang baik, dan dia menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wa kafalaha dan pengasuhnya. Kafal itu mengasuh. Wa kafalaha dan mengasuhnya Zakaria, Nabi Zakaria. Kafil pengasuh. Kafalaha. Wa kafalaha Zakaria. Oke. Kulama dakhola. Kulama setiap kali. Dakhola telah masuk. Berarti kata kerjanya dulu. Ini yang masuk kan siapa? Siapa yang masuk? Tahu dari mana? Yo ora dakhola kok. Endi enggak ada. Nah, dilihat di belakang. Berarti pelakunya di belakang. Kulama setiap kali dakhola telah masuk alaiha atasnya. Atasnya itu berarti nyamar. Iya. Lah sapa sing masuk? Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi bahasa Arab itu kata kerja itu duluan. Biasa kata kerja dulu, pelakunya belakang. Kata kerja lebih dulu. Dakhola alaiha benjenengan akrab dengan bahasa dengan Arab. Nggih. Dakhola apa? Masuk. Alaiha Zakaria al-mihroba ke apa pada al-mihroba ke mihrab tulis saja mihrab ya. Mihrab itu tempat tinggalnya Sayyidah Maryam, tempat tinggal Sayyidah Maryam, tempat tinggal Siti Maryam di mana? Di dalam masjid. Jadi ini masjid kuwi dikai tempat tinggal, kamaran ngono kuwi. Nah, kamaran itu mau disebut tempat tinggalnya Sayyidah Maryam di area masjid. Makanya terus dinut karo Pak Ros ning ruang tamu nih ono tempat sholat jarane mihrab jarane. Oke ngomong jadi mihrab ya tempat sholat. Nah, Siti Maryam di situ. Ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada dia mendapati dia siapa? Nah, tahu dari mana? Nek dia ini Nabi Zakaria. Alur ceritanya ya. Karena di situ wajada, kamu mesti pelakunya laki-laki. Wajada, nek perempuan wajadat. Kenal? Paham? Wajada dia ingdaha di sisinya. Nya siapa? Rizki. Rizki ya wakil. Ada buah, ada makanan, ada ayam, telur. Ayo sih masak sapa? Bingung ya? Siapa sih bingung? Nabi Zakaria ya bingung.
Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qala dia berkata, kalau dianya siapa? Zakaria. Kalau perempuan kolat. Kalau kola berarti laki kola. Sambil tak latih ya. Besok paling lali ngono ya. Eling Pak. Kola. Ini pelajaran pondok pesantren. Sampai ini kan pondok apa? Pondok apa? Pondok ini. Kola dia berkata, ya Maryam wahai Maryam. Anna ya. Oh, ora. Nek Ana iku aku kok Anna. Anna iki bermakna Anna dari mana? Laki bagimu. Kalau untuk perempuan itu ki. Kalau laki-laki apa? Balik apa? Ka. Ya. Ana dari mana? Laki bagimu haza ini. Haza ini. Qalat dia berkata. Qalat dia ini siapa? Tahu dari mana? Taksu. Siapa yang ngasih tahu? Giling-giling. Dia nek maca Qur'anan nyambung. Qala dia berkata, "Huwa dia min apa min? Dari indillah indi sisi Allahi Allah. Terus innallaha sesungguhnya Allah yarzuku dia memberi rizki yarzuku fi'il apa? Kata kerja apa? Mudore ya dari kata madinya rozako mudore yarzuku. Innallaha sesungguhnya Allah yarzuku dia memberi rizki man pada siapa yang yasha'u dia kehendaki. Apa artinya? Yasha'u dia kehendaki bighairi hisabin dengan tanpa perhitungan. Bighairi hisabin dengan tanpa perhitungan. Nah, perhitungan apa? Rizki yang melimpah tanpa harus resiko dan jeripayah. Ya, matematikane Pak Rus tak orang nyambung. Kau nyara kerja ora untuk duit. Ya Pak Rus. Belawan karo iki. Ya Allah. Biar suku mayyasha bi ghairi hisabin. Tapi nek tingkatannya awake dhewe ya harus berusaha.
Ya. Fataqabbalaha. Maka menerimanya Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dia menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan mengasuhnya Nabi Zakaria setiap kali telah masuk atasnya Nabi Zakaria ke mihrab dia mendapati di sisinya rizki. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana bagimu ini? Dia berkata, dia dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah, dia memberi rizki pada siapa yang dia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Ya Allah. Dan apal? Yang usah mana? Allah Akbar. Siapa yang mengasuh Maryam? Nabi Zakaria. Nabi. Siti Maryam tinggal di mana? Mihrab. Mihrab. Ya. Mengapa Siti Maryam ditaruh di mihrab? Karena ibunya telah bernazar bahwa bocah iki nek lahir nanti akan menjadi bayi yang terbebas dari urusan dunia. Makanya untuk jalan Allah dinazarkan untuk mengabdi di jalan Allah, yaitu Ibunda Maryam, Siti Maryam. Ya. Berarti bayi ajaib nih, bayi ajaib. Makanya untuk mengasuh Siti Maryam ini ada sayembara. Sayembara betul. Ora asal-asalan loh. Siapa yang bisa melakukan ini nanti yang berhak untuk mengasuh Siti Maryam. Lah dimenangno Nabi Zakaria. Lah Nabi Zakaria itu masih saudaranya, masih mahrome. Mahram, ngerti mahram? Orang yang nggak boleh nikah dinikahi, orang yang nggak boleh dinikahi. Lah nek yang ngasuh iku mau paros bahaya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Busyam ulangi. Fataqabbalaha. Maka menerimanya Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dia menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan mengasuhnya Nabi Zakaria. Setiap kali telah masuk atasnya Nabi Zakaria ke mihrab, dia mendapati di sisinya rizki. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana bagimu ini? Dia berkata, dia dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah, dia memberi rizki pada siapa yang dia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Ya Allah. Sudah pernah mendengar cerita ini? Bahwa Siti Maryam didapati di dalam mihrabnya makanan, rizki yang melimpah. Gitu, luar biasa. Terus yang perlu kita ingat, innallaha yarzuqu may yasha. Ini loh, yang may yasha gitu. Pada siapa yang dia kehendaki. Tambah lagi bingung dikisap tanpa perhitungan, tanpa susah payah dan jerih payah. Kalau Allah berkehendak bisa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lagi ana donga. Oke, nanti digunakan doa ya. Hunalika di sana. Nek huna di sini, hunalika di sana. Hunalika di sana. Di sana itu maksudnya di mihrab iku mau. Hunalika di sana. Di sana dalam hal mihrab. Dalam konteks ini mihrab. Hunalika di sana. Da'a telah berdoa. Ya. Zakaria, Nabi Zakaria. Robbahu pada Tuhannya. Cara basa Jawa, da'a wus donga sapa Zakaria, Nabi Zakaria robbahu maring Tuhannya. Qala dia berkata, dia siapa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Lagi dungane mulai iki. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi Tuhanku, hab berikanlah, hab itu berikanlah, hab apa? Berikanlah Li padaku min apa? Ladungka sisimu mu Allah. Tuh, Tuhanku berikanlah padaku dari sisimu zuriatan keturunan thayyibatan yang baik. Zurriyatan thayyibah. Innaka sesungguhnya engkau Sami'u du'a, Sami'u maha mendengar ad-du'ai doa. Sami'u du'a. Enggak sarang-sarang Bapak Ibu. Hunalika ayo. di sana telah berdoa Nabi Zakaria pada Tuhannya. Dia berkata, Tuhanku, berikanlah padaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Baik, Eva. Di sana telah berdoa Nabi Zakaria pada Tuhannya. Dia berkata, Tuhanku, berikanlah padaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Tuhan siapa? Nabi Zakaria. Ingat. Ini tiap lagi, Ibu. Di sana telah berdoa Nabi Zakaria pada Tuhannya. Dia berkata, Tuhanku, berikanlah padaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa.
Nah, berarti Di sana telah berdoa Nabi Zakaria pada Tuhannya. Dia berkata, Tuhanku, berikanlah padaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Sabrina, Di sana telah berdoa Nabi Zakaria pada Tuhannya. Dia berkata, Tuhanku, berikanlah padaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nabi Zakaria itu sudah sepuh, belum punya anak. Nabi Zakaria. Makanya Nabi Zakaria meramut mengasuh Siti Maryam. Inilah yang diikuti, dicontoh oleh orang-orang yang belum punya anak, terus akhirnya mengadopsi anak. Nek ngadopsi anak, usahakan sebelum umur 2 tahun. Kalau sebelum umur 2 tahun, itu nanti bisa jadi mahram, dikasih susu ASI. Makanya saudara tunggal susu. Ya toh? Kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka tidak bisa terjadi saudara tunggal sepersusuan. Paham? Jadi bisa ya, saudara itu asalnya orang lain, tapi bisa menjadi keluarga, menjadi saudara seperti hubungan darah. Akhirnya jadi mahram. Ya, karena telah terjadi penyusuan. Nyusoni anake tanggamu. Lah, bocah mau urung maksimal 2 tahun. Umur 2 tahun, tidak lebih. Lah itu bisa jadi saudara tunggal sepersusuan. Lah kuwi haram nikah. Haram nikah dengan putra-putra jenengan sing asli. Iku ya anak-anak persusuanmu. Makanya nek nikah ojo cedak-cedak. Kuatir dulu pernah ketika ditinggal ning pasar Ngariboyo, anaknya pernah disusoni dan bocah urung umur 2 tahun. Ya, dadi kuwi iso dadi. Tapi nek ngadopsine anak kok umur lebih dari 2 tahun, lah kuwi di dalam rumah ya gak mahram selamanya. Dan nek gede-gede yo gak mahram kuwi. Betul? Ketika dia lihat dalam keluarga gitu, mungkin berinteraksi pas tidak pakai jilbab ya pakai itu haram. Betul toh? Nek ngadopsi anak umur sebelum 2 tahun, maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Tapi rata-rata masih kecil ngadopsi ini. Nek ngadopsi gede Pak harus daftar. Daftar Pak harus. Kau oleh Pak harus. Nah, inilah yang ditiru oleh orang yang belum punya anak terus ngeramut iku mau ya toh mencari anak ya yatim ngikuti jejak Nabi Zakaria. Lagi belum punya anak udah sepuh Nabi Zakaria. Gitu ya. Jadi mau makanya hunalika di sana itu maksudnya di mana tempat Siti Maryam berada yang didapati makanan mau di mana sih? Mihrab di sana. Da'a Zakaria telah berdoa sapa Nabi Zakaria Robbahu pada Tuhannya. Ya, dan di dalam keterangan doane yo mesti sholat dulu. Nabi Zakaria sholat. Terus donga niki. Dungane pripun? Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, ini juga bisa kita pakai, kita gunakan. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah padaku dari sisimu keturunan yang baik. Masih anaknya wis gede. Bukan berarti harus iku gak saurunge lahir. Iki wis kebacut lahir to iki. Ora apa-apa dipakai iki.
Lah wis lahir kok ora iso balekne kok. Ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Naga samiyatu. Terutama ibu. Tunganya ibu ke anak kuwi lebih mandi. Gitu, Bu. Terutama ibu. Bapak ibu bagiannya kerja. Ya Allah. Bu, dipatekai. Putra-putranya dipatekai. Nek matekai piye? Ya Allah, saya ridho. Sampean sering kali mengadu ke Allahnya ngoten. Ya Allah, saya ridho pada anak sapa jenenge. Saya ridho. Jadi maksudnya ngene, ridho Allah kan biridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung pada orang tua. Lah masih anak iki nyuwun sewu ndablek menurut jenengan. Ngeyel badil. Suwe-suwe kan insya Allah ditutup Gusti Allah. Betul, proses. Makanya sampean selipkan dalam doamu bar salat. Ya Allah, saya ridho pada anak ini. Ya toh? Al-Fatihah. Tambahin ya Allah, berikanlah hidupnya di dunia dan akhirat barokah. Al-Fatihah. Harus menurut. Soalnya barokah dunia akhirat, ini kan baik semua. Karena barokah itu artinya tambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi nek wong tua ki misale anak ki dikongkon ora nurut, pegel ya toh. Sempat pegel toh. Sing tua-tua iki lho. Sempat pegel, sempat jengkel. Tapi nek terus kemudian mengadu ke Allah, ya Allah meskipun dia seperti ini saya ridho. Nah itu insya Allah Gusti Allah mendengar doamu. Soalnya ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Lah nek misale anake bandel terus ditukno, terus didongakno celaka ku yo celaka tenan. Yo bahaya iki. Nek iso diempet yo. Sing elek iki. Insyaallah apa lagi ya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya coba dibaca dulu, dilancarkan. Fataqabbalha. Yuk ben hafal. Maka menerimanya Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dia menggunakannya dengan pertunjukan yang baik dan mengasuhnya Nabi Zakaria setiap kali telah masuk atasnya Nabi Zakaria ke mihrab dia mendapati di sisinya rizki. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana bagimu ini? Dia berkata, tanda tanya toh, dari mana? Ayo, dari mana bagimu ini? Ayo, dia berkata, dia dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah, dia memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Sampean yang dibaca Arabnya dikit-dikit ya. Iya toh? Lirik, karung lirik apa nih? Ojo latin tok. Nek latin mutok tak akan maca terjemahan depak kuwi. Iki dilatih apa? Dilatih harape ya. Insya Allah ada perkembangan bro. Ada perkembangan bro. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa
ya, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Fanadathu, fa'il lalu, fanadathu, lalu memanggilnya. Nadat ini memanggil, fanadathu lalu memanggilnya. Lah sapa sing manggil? Al malaikatu, malaikat. Nabi Zakaria ketika sholat terus berdoa iki mau dipanggil malaikat iki di tengah-tengah sholat. Wahwa dan dia dia siapa? Dia siapa? Zakaria. Qaimun, orang yang mendirikan. Qaimun, orang yang mendirikan sholat. Berarti pas sholat terus terdengar suara malaikat. Yusolli, dia sedang sholat. Fil mihrabi, di mihrab. Mihrab apa lho? Mihrab. Akhirnya terus ning omah-omah gawe musola dalam rumah. Betul. Lah kuwi mengikuti istilah iki, mihrab ini. Yusolli fil mihrab. Anallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka, dia akan menggembirakanmu, dia akan menggembirakanmu bi Yahya, dengan lahirnya Nabi Yahya. Tak tambahi dewi ya, dengan lahirnya Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu sudah dikabarkan sebelumnya. Sebelum lahir Nabi Zakaria wis dikabari nek arep duwe anak jenenge sapa? Yahya. Hebat ya. Kalau semoga salah satu jenengan ada yang seperti ini. Amin. Gak ngerti sapa UBE soalnya sapa. Yarzuku kan mayasa. Allah beri rezeki pada siapa yang ya, termasuk rezeki seperti itu. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annahu yubashiruka bi Yahya. Musaddiqon, yang membenarkan Nabi Yahya kuwi besok ketika lahir dadi wong sing musaddiqon, yang membenarkan. Apa musaddiqon? Bi kalimatin, pada kalimat minallahi, dari Allah. Minallahi, dari Allah. Wa sayyidan, dan menjadi panutan. Wa sayyidan, dan menjadi apa? Panutan. Wa hasuron, dan mampu menahan hawa nafsu. Hasuron.
Asuran apa? Nah, mampu wa nafsu. Wa nabiyan dan dan seorang nabi minas sholihin dari orang-orang yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan. Rabbi habli sholihin. Bon, Bon, yo sama-sama. Fanadhathu apa tadi? Lalu memanggilnya malaikat. Dia orang yang mendirikan sholat. Dia sedang sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah, Dia akan menggembirakanmu dengan lahirnya ibadah yang membenarkan pada kalimat dari Allah dan menjadi panutan dan mampu menahan hawa nafsu dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Pun paham. Pripun? Pun paham jare. Pun paham saya itu apa? Ngomong diterangno wae. Piye maksudnya gimana? Ya Allah. Siap. Bu siap ulangi. Lalu memanggilnya malaikat dan dia orang yang mendirikan sholat. Dia sedang sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah, Dia akan menggembirakanmu dengan lahirnya Nabi Yahya yang membenarkan pada kalimat dari Allah dan menjadi panutan dan mampu menahan hawa nafsu dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Solih ya. Solih minas sholihin. Baik Pak. Lalu memanggilnya malaikat dan dia orang yang mendirikan sholat. Dia sedang sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah, Dia akan menggembirakanmu dengan lahirnya Nabi Yahya yang membenarkan pada kalimat dari Allah dan menjadi panutan dan mampu menahan hawa nafsu dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Pak Nardi merecat. Lalu memanggilnya malaikat dan dia orang yang mendirikan sholat. Dia sedang sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah, Dia akan menggembirakanmu dengan lahiran Nabi Yahya yang membenarkan pada kalimat dari Allah dan menjadi panutan dan mampu menahan hawa nafsu dan seorang nabi yang soleh dari orang-orang yang soleh. Ya. Pak Rus terakhir. Lalu memanggilnya malaikat dan dia mendirikan sholat. Dia sedang sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah, Dia akan menggembirakanmu dengan lahirnya Nabi Yahya yang membenarkan pada kalimat dari Allah dan menjadi panutan dan mampu menahan hawa nafsu dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil. Fanadadhul malaikat. Terakhir gini pun ya, betul ditambah selesai pun. Fanadadhu